Kagamawan Kagamawati. Kita ketemu lagi di podcast Kagama Bicara bersama saya Anang Batas. Kali ini nggak saya jelaskan terlalu panjang sih. Pokoknya intinya Kagama Bicara itu ya kita ngobrol ngalor ngidul, kita profiling alumni Gajah Mada supaya kita bisa tahu aktivitasnya, kemudian kita tahu perjalanannya, dan mudah-mudahan ini menjadi media untuk saling berinteraksi, bersilaturahmi, berkomunikasi, dan saling menginspirasi lah apapun, supaya mudah-mudahan nanti masing-masing bisa bersinergi menemukan simpul-simpul baru dengan jaringan kekuatan kita bersama. Dan kali ini saya sudah ada seorang tokoh. Saya ini waktu ono merutune ternyata dokter itu membawa namanya adalah Mas Riris Andono Ahmad, direktur apa Mas? Pusat Kedokteran Tropis. Pusat Kedokteran Tropis, disingkatnya PKT. Tapi sering dipanggilnya Tropmed. Tropmed itu bukan pupuk kaltim. Bukan. Ya. PKT di panah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Anang. Mas Riris, Mas Andono apa Mas Ahmad aku ngundangnya? Nek Awan Doni. Namanya Riris. Nek Awan Doni begini dodo. Riris tuh. Riris ya. Karena Riris itu bisa nama perempuan, bisa nama laki-laki kan gitu kan. Selama ini saya tak ketemu ki wedok kabeh. Enggak, kebetulan ada temanku. Oh, ada juga. Nama Riris ada. Oke. Pokoknya nama Riris, Titis, Galuh, apa meneh, mau Mas Erista itu kan disangka perempuan juga. Iya, juga mengalami peristiwa itu ya. Mesti. Saya tuh sering mengecewakan pertama kali masuk kelas. Biasanya begitu melebuki ada nada kekecewaan banyak orang. Garangan. Lagui. Jadi ekspektasinya kan Riris feminin mungkin tapi begitu mlebu kelas yes ada kan sakjane Riris nek wedok ya raras. Kan misalnya Marwoto, Marwati. Marwoto tuku rempelo. Ya. Marwati ora tuku. Ya. Dulu bahkan zaman saya masuk SMA itu karena ada teman saya namanya juga Riris. Cewek. Oh. Saya tuh akhirnya nggak hari pertama masuk sekolah nama saya tuh nggak ada. Ternyata dipikirnya cuma ada satu Riris. Jadi aku dari kelas. Gini, dulu di mana? Namse, The Pasteur. Oh, asli Jogja ya? Asli Jogja. Okay. Mas Riris adalah apa? Dokter spesialis apa tuh? Saya menganggap diri saya itu adalah dokter abangan. Dokter KTP karena nggak praktek. Ya kan? Tapi spesialisasinya kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Dulu kuliahnya di kedokteran umum. Oh, masuknya ke umum? Nggak ada ya yang Nggak, karena saya dokter. Jadi kalau dokter harus masuk ke kedokteran umum. Kecuali kalau kedokteran hewan. Oh, berarti khusus melayani kedokteran, dokter yang melayani khusus laki-laki ya? Soalnya? Kalau kedokteran betul. Panselanya kayak gitu dewe loh. Temanmu itu loh, bahaya loh itu. Betul. Ya. Terus angkatan berapa Mas? Dulu masuk saya masuk kedokterannya 91. Tapi keluar SMA-nya 90. Mandek setahun. Kuliah sempat di tempat lain atau? Enggak. Nganggur. Akhirnya gini, itu sebenarnya saya dulu sempat berpikiran seperti itu, tapi karena bapak saya dosen, jadi mungkin nggak baik lah ketika saya harus break dulu. Saya lulus SMA itu pengen mandek, setahun terus baru saya kuliah. Cuman saya berpikir setelah berapa tahun berikutnya, saya berpikir mungkin kalau saya mandek nggak kuliah, keinginan kuliah malah hilang. Nah, yang justru saya mau tanyakan, ketika 1 tahun nganggur ini, maksudnya tidak mau kuliah itu, apa yang dilakukan lalu bisa membangkitkan diri untuk masuk kuliah lagi? Kebalikan dengan Mas Anang, saya nggak kuliah itu karena ya orang duit nek nggo kuliah swasta. Oh, karena negeri nggak diterima. Oh. Jadi ya sudah, orang tua saya tidak cukup mampu, jadi ya kalau mau kuliah ya besok daftar lagi gitu. Dan alhamdulillah setelahnya keterima ya setahun berikutnya. Alhamdulillah keterima. Meskipun tidak sudah tidak
mengharapkan lagi. Wong akhirnya waktu itu saya tuh keterima di D3 Ekonomi. Waktu itu kan masih ada tuh D3 Ekonomi. Kan dulu keterima dulu tuh sebelum UMPTN. Begitu UMPTN ketompo KU tuh sebenarnya saya nggak mau melanjutkan karena sudah settle, merasa perasaan saya tuh settle, ya wes aku nang D3 itu aja. Cuman karena orang tua merasa eman-eman ya akhirnya. Iya, karena peluang. Nah, itu mungkin urung ono sing dadi dokter di keluarga terus dimanfaatkan. Ya, apalagi zaman-zaman dulu tuh kan hampir semua orang tua itu pengen anaknya itu salah satu yang gengsi tinggi itu menjadi dokter. Betul. Iya kan? Betul. Kecuali di saya sih. Saya takut darah dari kecil itu, jadi aku jane barku yang ngono ora seneng darah. Jadi saya pernah lihat ada kecelakaan di daerah Kalasan, nggak jauh dari rumah sih, tapi pas saya di tempat teman saya, gitu, lanang toh, gagah, yuk dulu, begitu sampai sana lihat gitu, rapat aku kerjaan koncoku terus, ngapain? Kita Dewi balik bae aku tolong gawe teh panas, wah sekecil kuwi nyaliku. Nah, apakah ketika memilih di kedokteran umum itu, karena kan tadi disampaikan sempat di D3 Ekonomi. Nah, yang 90 itu tadinya ambil kedokteran juga? Kedokteran juga. Tapi sebenarnya saya mengambil kedokteran itu bukan karena masalah idealisme ya. Oke. Cuma saya melihat om saya itu yang jadi dokter, Om Jauh. Uripe ki penak. Tetap iming-iming ya. Itu. Tapi atas saran orang tua juga? Enggak sih waktu itu. Jadi benar-benar diberi kebebasan ya. Jadi bukan di keinginan bahwa saya masuk kedokteran itu karena ketertarikan secara ilmunya, tapi karena iming-iming duniawi dulu itu ya. Mungkin karena keluarga kami pas-pasan, kemudian lihat Om Jauh itu yang dokter itu secara ekonomi cukup mapan toh. Kan kita lihat dari sekeliling kita. Tapi kalau ngomong pas-pasan, Raffi Ahmad itu juga sebenarnya pas-pasan. Pas-pasan. Ya pas sugih wae. Betul. Saya juga sekarang pas-pasan tetap hidupnya ternyata. Pas apa? Pas butuh pesta ya ono pas mau pengen mobil ya iso tuku. Alhamdulillah. Nah, ketika akhirnya 91 masuk ambil ke kedokteran umum itu kan meskipun tadinya karena iming-iming om ya. Nah, menemukan nggak sih di semester awal atau tahun-tahun awal bahwa ini ya memang yang aku cari gitu loh? Enggak ternyata. Nah itu aku sempat gamang. Ternyata satu bahwa pendidikan di kedokteran itu aku melihatnya waktu itu sangat feodal. Jadi hubungan senior junior itu sangat hierarkis ya. Senior juniornya harus ini ya. Nek karo dosen iki koyo dewa gitu. Iya. Nah, terus itu satu, itu saya rasa nggak nyaman di situ. Yang kedua saya ternyata baru sadar bahwa saya tuh tertarik ilmu-ilmu sosial dibandingkan dan itu tahunnya setelah masuk. Iya, padahal nang SMA aku senengnya biologi. Karena jurusannya biologi. Jadi bulat tuh maksudnya. Uripe itu kok bulat. Jadi waktu itu kemudian saya kebetulan karena ada dosen yang memberi kuliah tentang kesehatan masyarakat, mulai mengenal tentang ilmu sosial, sedikit-sedikit sosiologi. Kita yang menarik daripada jadi secara akademik secara environment tuh ya saya agak merasa nggak nyaman dengan situasi itu, tapi secara akademik juga kemudian itu yang makanya kemudian saya memilih tidak ke praktek, tapi milih yang kesehatan masyarakat ya. Jadi meskipun di kedokteran tapi ilmu sosialnya kepakai banget ya. Betul. Jadi ya akhirnya lah cari titik temu jalan tengah. Betul. Iya. Tapi sempet nggak kepikiran, kan itu gampangnya itu tahun keberapa kuliah kira-kira? Jane ya sudah sejak tahun pertama kedua. Nggak kepikir waktu itu terus wes lah aku tak sisuk daftar meneh. Karena kalau dulu masih bisa kan? Masih bisa, tapi ya itu tadi karena orang tua faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi orang tua, terus kemudian ya
ya mungkin tantangan juga ya bahwa mosok ora iso nganu. Ya. Artinya hanya karena kegamangan lalu ada sudut batin yang lain bahwa ya aku harus berani dengan kegamangan itu harus aku lawan kan. Betul. Oke, akhirnya lulus, dan ketika lulus itu apakah kan nggak praktek ya? Enggak, jadi sebenarnya saya kalau di kedokteran itu kan sarjana, ya. Terus koas Ya. 2,5 tahun. Berarti kalau kesehatan masyarakat nggak pakai koas? Kalau hanya sarjana saja itu nggak pakai koas, tapi cuma sarjana dok, tapi orang bisa praktek. Ya, lanjutannya kan nggak praktek juga. Nah pada akhirnya, tapi kan waktu itu saya ya belum menentukan karir toh, cuman ya karena orang tua bilang bahwa nek sekolah dokter ya dari dokter, makanya saya kemudian ambil koas di Sarjito. Ya. Terus pas koas itu 1,5 tahun itu kemudian kebetulan dapat beasiswa untuk ambil master di public health di Swedia. Terus balik baru menyelesaikan dokternya. Sebenarnya kalau saya begitu rampung sarjanya oleh iso sekolah master ya aku tidak ambil koas ya? Koasnya. Dan meskipun akhirnya koasnya tetap diselesaikan kan? Tetap diselesaikan. Meskipun nggak kepake ya? Betul. Mungkin tidak kepake secara langsung, tetapi kemudian karena padanya profesinya kan ya tetap dengan penyakit toh. Ya. Saya tetap bisa pengetahuan itu secara bisa pengetahuan ilmunya dipakai, tetapi kan secara proses jenjang karirnya kan ini sudah karena nggak praktek kan. Koas itu kan memang menuju ke situ ya. Betul. Jadi kalau psikolog jadi psikolog klinis, karena ada psikolog sekarang juga gitu. Ya. Sarjana terus harus jadi memperdalam apakah jadi psikolog klinis atau kemudian ke perusahaan kan Iya, berarti kayak hampir saya mengadopsi kedokteran dulu ya. Beberapa tempat yang lain juga seperti itu. Ya. Lalu setelah istilahnya mulai selesai menyelesaikan koas, apa yang dilakukan Mas Riris? Langsung bekerja atau? Kebetulan saya juga waktu itu kita jadi asisten di Asdos. Ya kembali motivasinya ya mergo butuh duit. Jadi sebenarnya nggak ada motivasi yang idealistik. Iya. Ya makanya yang saya agak berpikir itu gini. Ketika bermimpi melihat omnya jadi dokter, duitnya akeh. Nah, ketika masuk kuliah di situ, tapi orang praktek, padahal duit itu kan kayak sekolah praktek kasarannya. Betul. Saya juga kemudian ya ini mungkin dianggap ya kalau saya pada waktu itu zaman sebelumnya kan belum ada asuransi. Iya. Saya punya perasaan bahwa kalau saya ngambil dapat uang dari orang yang sedang sakit kok rasanya nggak nyaman. Oke, sisi yang lain di situ. Itu. Dan saya waktu itu cukup sering berdebat dengan teman-teman yang itu hak sebagai profesional dan sebagainya. Jadi agak dilematis ketika di awal nyemplung ke situ tujuannya dalam tanda petik uang, tapi akhirnya berpikir kembali ketika bahwa kenapa aku mendapatkan uang itu dari kesusahan orang lain. Betul. Dan itu juga setelah saya mengenal tentang itu teori-teori sosial tentang kan jadi rodok yang maunya kapitalis mungkin jadi rodok sosial atau mengkombinasikan malah. Nah. Aku kan ngerti sosial. Akhirnya tak manfaatkan tinggal sekalian. Kapitalisnya masuk ke situ. Kapitalisme kan bisa dibungkus yang lain. Ya makanya. Oke, akhirnya pure ya dengan di kesehatan masyarakat itu. Betul, akhirnya saya memantapkan itu, kemudian karena kesehatan masyarakat kan karena tidak di-link langsung dengan pasien ya. Kita kemudian kliennya ya antara dinas kesehatan, kemudian mereka-mereka yang butuh untuk menilai kesehatan di masyarakat, akhirnya lebih banyak ke riset. Jadi nggak berhubungan sama sekali, nggak melihat lagi aduh aku rata tegel ya. Enggak, karena itu tadi bahwa
kita melihat pasien, kalau dokter itu pasiennya manusia, individu. Kalau saya itu pasiennya itu populasi. Jadi berpikir lebih luas, lebih besar. Betul. Bahwa tidak hanya menyelesaikan orang sakit apa, tapi bagaimana sudut pandang lebih lebar. Jangan nanti sakit yang masyarakat. Terus lalu ketika penyelesaiannya itu secara mass ya. Betul. Dan jadi rodok merasa apa? Aku tidak mengambil uang dari orang. Rodoran beban. Ya kalau mau ngomong mengambil uang kan itu masyarakat secara umum. Uangnya donor. Aku kan malah menyelesaikan kasus-kasus gitu. Pertama kali bekerja di mana, Mas? Langsung di sini. Jadi asisten dosen. Tapi sebenarnya itu juga kembali bukan sesuatu yang saya niati. Saya waktu itu tuh sebenarnya pengen kerjanya tuh tidak di kampus, saya pengen di NGO. Saya sebelumnya tuh pernah kerja juga di WHO. Tapi kemudian sempat beberapa waktu di WHO balik lagi karena kontrak habis. Terus ya kemana lagi yang dituju kecuali di WHO berapa lama? Ya setengah tahunan. Waktu itu waktu konflik di Maluku. Jadi di posting di sana. Akhirnya selesai di WHO itu karena bingung mau menjawab. Betul. Iya kan WHO toh. I don't know. Ya. Zaman pasca konflik di Maluku itu, terus balik lagi kan yang masih bisa itu. Nah, pada saat itu kemudian ada lowongan jadi dosen. Nah, saya sebenarnya tidak mau daftar. Tapi ada satu teman seangkatan, saya diojok-ojoki. Aku bilang, enggak mau. Terus dia bilang, kalau si A, kebetulan itu A itu teman dekat saya juga. Iya. Itu daftar. Aku, kok orang ngomong karo aku yo? Dipanas-panasi ternyata. Orang ngomong karo aku. Ya wes yuk, ya kita temenin aja dia. Jadi saya mau ngeprank dia sebenarnya. Ben ketemu pas ujian jadi kaget. Ya sudah cuman itu. Jadi saya tidak punya niat untuk. Tapi keterima. Nah itu bahkan ketika waktu ujian di Grasaba itu saya cuma ngerjainnya cuma 15 menit. Padahal standarnya 2 jam. Jadi aku setelah itu kudu lungguh nang kono sampai rampung. Jadi aku baru membuka bekal mangan kalau dulu. Jadi ngono enggak. Saya merasa bahwa apa yang saya jalani selama ini banyak yang aksidental gitu. Iya. Ya itu Tuhan Maha Surprise. Nah, begitu. Oke, sampai sekarang di Tropmed. Nah, kita ngomong ke Tropmednya nih. Tropmed itu apa, Mas? Jadi ilmu kedokteran yang untuk melihat penyakit tropis. Oke. Nah, penyakit tropis itu biasanya itu adalah penyakit yang banyaknya penyakit menular. Jadi kita misalnya apa kolera, ya kolera bisa, kemudian malaria, demam berdarah, dan macam-macamnya itu. HIV termasuk. Ya. Jadi penyakit menular kan bisa menyebar ke satu orang ke orang. Bagaimana menghentikan penularan itu ilmu yang dipelajari. Termasuk kampanye-kampanyenya. Betul. Entah vaksinasi, entah kampanye. Entah PSBB mengisolasi orang. Iya. PSBB pelajaran biar sama sekolah. Nah, kalau sekarang semakin lebar. Apanya? Jenis-jenis penyakit. Oh ya, karena nah ini yang kemarin kan pandemi COVID toh. Terus kemudian orang bilang waktu itu konspirasi. Padahal pandemi itu ya sebuah keniscayaan. Apa maksudnya? Pandemi itu akibat dampak ada orang berkumpul, kemudian ada bibit penyakit virusnya. Itu apalagi mobilitas semakin tinggi. Nah ke depan itu dengan adanya global warming, climate change, kemungkinan untuk terjadi pandeminya akan semakin ya karena mudah terjadi. Karena istilahnya lebih mudah bisa nembus kemana-mana ya. Bisa satu itu, tapi yang misalnya begini,
global warming kan bikin lapisan es. Makanya itu. Nah, di dalam lapisan es itu bisa jadi ada virus yang bahkan ada beberapa waktu yang lalu di surat kabar misalnya, yang itu dulu hidup mungkin 50-70 ribu tahun yang lalu, yang tidak ada dalam nomenklatur virus yang ada saat ini. Dan ini benar-benar virus baru. Dan akhirnya muncul ya. Iya, dan ketika itu dicairkan dulu ada, tapi belum sempat sampai istilahnya bukan terdeteksi, tapi tidak membayangkan bahwa itu akan sampai ke kita. Iya, karena dia terkubur di es loh, puluhan ribu tahun. Karena terkikis, terus muncul dan bisa diambil dan ternyata bisa dihidupkan kembali. Dan bisa hidup lagi. Nah, kalau kemudian itu ternyata bisa kompatibel dengan tubuh kita, itu ya pasti jadi pandemi baru bisa. Iya. Berarti PR barunya adalah bagaimana menyikapi itu ya. Betul, termasuk juga seperti yang COVID kemarin kan sebenarnya asalnya dari hipotesisnya asalnya dari kelelawar. Nah, kelelawar itu tidak akan sampai manusia kalau tidak ada kontak. Nah, kontaknya bisa jadi misalnya karena salah satu teori memang di laboratorium ya, tapi hal yang lain misalnya kan orang banyak mengkonsumsi daging hewan liar toh banyak karena kontak itu. Dari ini ya berangkai ya. Dan misal HIV kan hubungan seks toh. Itu hipotesisnya itu asalnya sebenarnya dulu awal abad 20 itu dari virus yang ada di simpanse. Kenapa bisa lompat ke manusia? Bukan karena manusianya berhubungan seks dengan simpanse loh ya, tetapi manusianya mengkonsumsi daging simpanse. Kemudian ketika penanganannya itu kena kontak darah, akhirnya ternyata virusnya juga bermutasi, akhirnya bisa ke manusia. Oh iya ya, ada kemarin kelelawar itu ya. Betul. Saya membayangkan jangan-jangan Batman muncul kembali. Bisa jadi. Karena selama ini yang kalau di film-film kan itu jadi superhero toh. Iya. Ternyata superhero-nya di Batman belanja di supermarket. Nah, namanya Hero. Masih ada nggak sih supermarket Hero? Mungkin udah. Aku nggak tahu. Iya. Gitu. Saya membayangkan yang tadi itu yang jenengan sampaikan ketika virus yang dulu ada akhirnya karena global warming dia akan mungkin muncul kembali. Berarti dari sekarang sudah bersiap-siap ini ya riset untuk ke situ ya. Makanya itu ahli ini yang kemudian disebut sebagai teori, banyak disebut sebagai teori konspirasi. Direncanakan. Karena ada orang karena analisa ya. Karena riset berdasarkan memang ini sudah ada secara ilmu betul ya, bukan. Misalnya itu di ramalan cuaca besok akan ada badai tropis. Apakah badai tropisnya itu kemudian direncanakan oleh kita kan enggak? Jangan-jangan dia konspirasi mungkin. Konspirasi. Itu. Seorang dukun yang bisa mengundang bisa Kiai Tropis. Mbak siapa itu? Kiai Tropis. Mbak siapa itu bisa begitu. Mbak Rara. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ya memang kadang susah sih kalau mengubah mindset orang untuk itu bagian dari bidang jenengan nggak termasuk gitu bahwa istilahnya gini, bagaimana menyadarkan orang dari apa yang ada di benak bahwa itu konspirasi. Betul. Itu bagian juga ya? Bagian juga. Okay. Dan karena itu bagian saya yang juga saya lakukan ketika pandemi, saya kan juga dapat mendapat julukan zaman pandemi. Misalnya epidemiolog kocluk. Karena saya epidemiolog, epidemiologi kan ilmu saya. Saya epidemiolog, jadi dia epidemiolog kocluk, atau ada diberi sebutan fearmonger. Jadi penyebar ketakutan. Iya ya. Karena ya itu di dalam kondisi kepanikan manusia, kepanikan masyarakat yang benar pun kita sudah nggak tahu, yang anggap saja akhirnya itu kayak pandemi kemarin lah dianggap itu bahwa bisnis kepanikan kan. Betul. Ya, kan? Ya pada sisi memang terjadi kepanikan. Kalau tidak dikelola ya tambah buruk. Tapi mengelola itu kan sebuah bisnis juga toh. Tapi dalam tanda petik bisnis itu kan how to manage itu kan sebuah bukan bisnis itu berarti uang kan. Ya, tapi bahwa itu kemudian membutuhkan uang dan bisa mendapatkan uang
itu satu hal. Ya, itu sudut yang lain juga. Yang lain juga. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ya akan tambah buruk korbannya. Misalnya ini ya, contohnya pandemi kemarin kan korbannya mungkin sekitar 5 jutaan, 6 jutaan ya. Pandemi sebelumnya yang disebut Spanish flu itu tahun 1918. Oh iya, yang sebelum di Pak Geblok Mas ya. Iya. Itu korbannya secara global itu diperkirakan ya karena waktu itu nggak terlalu baik ya statistiknya, antara 50 sampai 100 juta. Karena waktu itu kan nggak ada informasi yang on the spot ya, karena sekarang accessible kan. Betul. Karena juga waktu itu kita tidak bisa mengelola sebaik sekarang. Ya. Bayangkan kalau kita tidak kelola, kita tidak punya teknologi untuk mengelola waktu itu. Waktu itu penduduk dunia itu baru 1,8 miliar. Sekarang 8 miliar. Kalau sama angka kematiannya waktu itu juga sekitar 3-4%. Jadi 3-4% dari 8 miliar biro. Wakil banget. Ya. Gitu. Nah, kembali ke yang ini, yang tadi saya tertarik sih yang jenengan sampaikan, pada suatu saat itu virus yang katanya sekarang akhirnya sebenarnya sudah dalam tanda petik bersiap-siap untuk running gitu kan. Apa antisipasi yang dilakukan dari Tropis? Yang pasti ya ini kalau kita bicara ini kan kemudian jadi concern global. Secara global itu ada banyak institut yang ada yang kemudian memang fokus untuk itu tadi mengamati migrasi burung misalnya. Karena avian flu itu kan asalnya juga dari burung ya. Ada yang mengawasi ya macam-macam namanya surveillance, jejaring surveillance untuk melihat perubahan pola. Itu selalu dilakukan. Cuman kapannya itu yang kita nggak tahu. Ya memang agak meskipun dengan data yang lengkap memang susah juga ya memprediksi sampai kapan ya. Ya kayak kejadian Wuhan, siapa sih yang menyangka tuh? Iya. Oke, Mas Riris, jadi kan saya sangat istilahnya mengapresiasi ketika info ini kan nggak sampai ke masyarakat. Bukan nggak sampai, tapi masih eksklusif, masih sebagian. Sehingga butuh PR besar. Ya salah satunya sebenarnya podcast ini Mas Riris bercerita kan pasti mudah-mudahan berantai, orang lain bercerita lagi bahwa bukan untuk menakuti, tapi kita harus mengantisipasi kondisi itu. Makanya apalagi sekarang misalnya kan semua berkaitan kan. Kalau ngomong global warming, akhirnya berkaitan sekarang yang baru naik lagi masalah carbon trading, terus kemudian yang belok lagi tadi misalnya migrasi satwa segala macam, dan itu mau tidak mau kan harus duduk bersama. Betul. Sudah teman-teman dari Tropmed sudah melakukan itu juga. Ya duduk bersama itu iya, tapi bahwa kemudian menjadi gini, ini kan semacam moving target ya. Ya kan. Isunya juga macam-macam. Misalnya katakanlah isu global warming itu dan kesehatan itu menjadi isu ketika KTT G20 di Bali kemarin, pasca pandemi itulah. Tapi begitu ada perang di Rusia Ukraina, kan targetnya beda shifting lagi kan, prioritasnya kan beda lagi. Prioritas itu dunia beda lagi. Repotnya itu ya. Betul. Termasuk repotnya adalah karena sudut pandang masing-masing disiplin keilmuan itu beda juga. Betul. Ya sehingga ketika duduk semeja pun belum tentu ketemu titiknya gitu kan ya. Dan itu tidak hanya karena beda kepentingan, tetapi beda cara melihat masalahnya, itu menyebabkan itu. Belum lagi kalau terkontaminasi yang lain-lain ya. Betul. Ya itu sebuah risiko perjalanan usulan ekonomi politik, lebih lagi kepentingan lain-lain ya. Ya sama seperti kan zaman awal-awal pandemi itu kan justru misalnya ya ini karena udah lewat ya, ketika ada pandemi kita tidak memperkuat wilayah perbatasan, malah meningkatkan pariwisata. Nah itu dilematis karena sudut yang berbeda-beda. Makanya itu kan dikhawatirkan yang satunya adalah ekonomi mati, satunya lagi adalah
kamu akan mati sekarang atau mati jangka kapan. Nah, jadi memang betul. agak susah, termasuk yang sampai ke hal sepele, orang gampang dimasuki informasi ketika, bahkan saya ketika vaksin tiba-tiba ada yang jabri saya dimasukin chip. ya. Saya bilang iya. Sama Bill Gates. Tak ceritake macam-macam sisan, tak bombastis wae sisan. Saiki aku bisa kedetek. Aku mau rono ki, aku diarahke beda. Ya, itu kan ya balik lagi sudut pandang yang berbeda, sudut kepentingan yang berbeda. Di satu sisi bilang lockdown, di satu sisi bilang kalau lockdown kita mati kan gitu. Mati itu dalam arti secara ekonomi akhirnya nggak bisa makan. Dan sama-sama mau mati ya sudah sekalian. Tadi kacau kabeh kan. Betul. Dan juga tidak hanya mati karena itu, tapi orang-orang yang sakit dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan, orang-orang yang misalnya gagal ginjal butuh hemodialisis itu kan kalau nggak bisa jalan kan ya mati juga. Betul, makanya saya bisa merasakan kepanikan itu. Waktu itu kebetulan kakak ipar saya meninggal pas COVID dan kena COVID dengan karena apa namanya punya penyakit itu apa? Jantung? Bukan, dia sakit komorbid. Karena komorbid, terus dia sampai ke delala ya. Waktu itu kami punya berapa tabung gas itu cepat banget habis. Ya. Nah, saya merasakan bukan itunya ya. Kalau itunya memang ya sudah itu takdir. Tapi di proses pemakaman kan ribet banget. Ya. Saya harus ngurus ke sini, sementara itu lintas kabupaten harus ngurus ke sana dan saya membayangkan kalau mungkin bukan saya, mungkin nggak akan secepat itu prosesnya. Karena saya punya kenalan ini itu. Nah, ini kan masalah-masalah sepele tapi yang harus diantisipasi. Betul. Saya pikir kesehatan masyarakat juga di situ berperan penting kan. Justru itu bahwa bagaimana membuat strategi yang kan selalu ada trade off toh. Bagaimana trade off itu memberi dampak paling minimal, itu justru peran kita tuh banyak di situ. Iya, kadang-kadang kan kayak tadi jenengan misalnya ketika pandemi ada yang satunya pengen tetap kunjungan banyak, satu sisi dari sisi kedokteran mungkin enggak, ini harus dibatasi misalnya. Sisi yang lain lagi ketika setelah itu pun kan kapan bareng itu nggak tahu. Orang ada bilang yang new wave. New wave yang artinya kita harus melakukan ini adaptasi baru. Ya. Kan itu tidak semua bisa tersampaikan dengan baik. Nah, maksud saya gini, ya dalam konteks yang sekarang, karena kebetulan saya ngobrolnya sama Mas Riri, kesehatan masyarakat itu kan urgent kan, urgent tunggal itu, elektron itu, supaya bisa melibatkan yang lain. Nah, saya nggak tahu itu harus seperti apa. Saya juga nggak tahu. Itu perkara sulit, Mas. Perkara sepele. Ini sulit ya. Betul. Wong istilahnya Arab biek ngurusi wong akeh, wong ngurusi dhewe kadang angel. Oke, ya wis lah, aman. Ya mungkin ini ya, karena mencegah itu kan seharusnya lebih mudah. Karena sudah ada peristiwa. Enggak, kalau mencegah toh. Cuman orang itu kan susah untuk mencegah. Karena belum terjadi karena belum terjadi akhirnya nggak punya gambaran. Betul. Itu sama kemarin saya ngobrol tentang gigi. Bahwa yaitu gigi itu kan dianggap bukan penyakit yang mematikan sehingga dianggap tidak penting. Padahal orang ke dokter gigi. Padahal bisa menghibur. Kok bisa? Nyanyi ya, Arman ya. Nah, padahal ketika orang ke dokter gigi itu kan halnya kalau sakit. Betul. Logikanya nek sakit kan ada digapak-gapak. Betul. Terus bayari luwih larang. Milih dokternya ngawur. Karena nggak tahu kan. Ya, itu yang makanya saya senang ketika ngobrol Mas Ridis itu, ini kan penting literasi kesehatan untuk masyarakat. Tinggal nanti sub-subnya. Ngomong tentang gigi, ngomong tentang saya nanti kita undang siap dokter gigi, kita undang cerita bahwa kita butuh kebersamaan untuk meliterasi secara umum lah. Gitu ya. Sorry Mas Ridis, kita ngobrolnya pokoknya ngalor ngidul ngawur. Yang penting adalah sebenarnya ini profiling sampai kita masuk ke ranah yang sebenarnya bukan kapasitasku, tapi ini penting untuk kita
cermati bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Riri tadi bisa menjadi bahan diskusi kita bersama, tidak hanya kedokteran, tapi lintas yang lain bahwa oh iya ya, aku harus mendukung si A, si B, si C. Betul. Nah ini fungsinya podcast Kagama Bicara untuk merangkai jaringan-jaringan simpul-simpul itu supaya ada manfaat lah untuk masyarakat. Gitu ya, sangat nanti sudah kita ngobrol lagi. Tapi saya tahu bukan Anda yang undang. Jelas bukan. Sudah statementnya tadi udah ada. Satu itu, yang kedua, apalah kapasitas saya berani mengundang? Saya nggak tahu. Ya kecuali istri saya, dia berani mengandung. Oke, Mas Riri, thank you. Yang penting kita sudah bersilaturahmi, berkenalan. Itulah podcast Kagama Bicara. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kritik, saran kita tunggu. Mau bilang hostnya elek, nggak apa-apa. Itu memang ya. Terus komen aja di sini, komen aja, share, like, subscribe. Terus kemudian misalnya mau berdiskusi lebih panjang dengan Mas Riris, kemana? Silahkan ke Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran mencari di pusat kedokteran tropis ya. Betul. Jadi silakan. Barangkali bisa sharing-sharing yang nggak harus dari kedokteran, ya kan? Betul. Bisa dari lintas manapun, dan mudah-mudahan ini kita bisa merajut hal-hal yang positif untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk kepentingan kemajuan Gadjah Mada dan alumni dan Kagama. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast Kagama Bicara dengan narasumber lain yang pasti lebih keren-keren juga. Saya Rang Batas. Wassalam. Selamat ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.